Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh karunia, kesehatan, kesempatan yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan usaha kita bersama menjaga pemahaman yang sudah kita miliki, menguatkan yang sedang kita latih serta membuka jalan baru untuk pemahaman yang lebih lanjut. Selanjutnya, ini sebagai tanda cinta kita, rindu kita, kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat, kasih sayang untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salli wa sallim Sallallahu alaih. Alaihi Wasallam ajmain, doa yang akan kembali manfaatnya kepada kita semua. Ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada pertemuan sebelumnya sudah tuntas mendalami bagian terakhir dari teks kajian kita. Sehingga agenda kita pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke kegiatan berikutnya, yaitu pendalaman dari aspek mufrodat, kosakata yang diprogramkan, kosakata pokok yang ada pada pelajaran ini. Namun, sebelum kita melangkah ke tanmiyatul mufrodat, ibu-ibu bapak sekalian, kita akan mereview terlebih dahulu pemahaman yang sudah kita miliki dari teks wacana keislaman tentang Al-Adab As-Samiyah fil Quran. Yang dua ide besarnya ya, yang pertama adalah beberapa contoh budi pekerti yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah apa hubungan, bagaimana hubungan antara ibadah beserta pembentukan budi pekerti yang luhur. Untuk itu mari ibu bapak sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melihat, mengkaji bersama pemahaman yang terkait dengan isi wacana. Dengan itu mari ibu bapak sekalian, sekali lagi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala supaya maksimal usaha kita, mari kita lanjutkan kajian kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ya, izin kami tampilkan ibu-ibu bapak sekalian. Tema kegiatan kita ini adalah al-faham wal isti'ab. Ya. Apa ibu bapak sekalian? Al-fahm wal isti'ab. Mm-mm. Wal istiab. Ini kalau lihat dari tanda lahiriahnya ya, lihat dari tanda lahiriahnya ini, ibu bapak sekalian, ini jenis katanya apa kira-kira? Mana tampilan Hmm, tampilan ya? apa tuh? Tampilan layar ada? Ya. Ada. Apa ibu bapak sekalian kira-kira jenis katanya? Isim ya, Pak? Isim. Yang mana yang isim? Ini ada berapa kata di hadapan kita semua? 1, 2, 3. Hmm, Al- ada ada tiga. Kata yang pertama jenisnya Isim. isim. Ada alif lam, berarti isim dong. Yang kedua, Isim dan Sama. isim juga. bagus. Yang ketiga,
Sama. Bisa. Ifham. Yang Jadi ketiga-tiganya isim ya. yang kedua ini. Wow. Dan Yang kedua apa, Bu Ninis? Waw sendiri. yang pertama al-faham. Al-faham itu bukannya dua kata ya? Al-faham dua Eh, kata. Ini bagus. enggak, Jadi enggak. totalnya Masuk berapa satu. kata, Bu Ninis? Tiga. Al-faham Tiga kata. dua. Terus yang ketiganya apa? Al-faham satu. Oh, berubah. Berkurang ya. Berubah. Ini ya, Bu Ninis Tiga. mah ininya Bersemangat Bu Ninis. keterampilan untuk tawar-menawarnya sudah terbawa ya dari sononya. Dikirain tadi ham itu home. Jadi kata yang pertama jenisnya isim, yang kedua isim, yang ketiga isim begitu ya. Tidak, yang pertama isim, yang Mm-mm. kedua kata sambung, yang ketiga baru isim. Hmm. Jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa, Bu Ninis? Tiga ya. Yang pertama namanya apa? Jenis kata yang pertama? Fa'il. Fi'il ya. Jenis Oh kata yang iya benar kedua? tahu Pak. Mahi. Jenis Fi'il, kata yang kedua apa? isim, Yang fa'il, kedua, iya yang kedua. Iya gampang, mau isim. dibolak-balik kan cuma tiga ya. Kalau tiga ya kayak segitiga ya, mana-mana bisa bolak-balik kelihatan tuh. Yang kedua Fa'il, jenisnya beda Pak. Madi, modore. enggak, Bu, isim. Yang Pertama kedua Sama. jenisnya Madi. beda Pak. Bu Nurnaini, Yang kedua Bu Nurnaini modore. sedang menjelaskan apa itu, Bu? Kois. Jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa, Bu? 4. 4. Oh, ini kan nambah lagi itu. Madi. Tadi ada yang mengatakan 3, sekarang ada yang mengatakan 4. Yang Nambah lain satu mungkin ada yang mau lagi. nambah. Masdar nggak Ralat dibaca. Pak, ralat Pak. Araf. Al-fahmu isim. Yang wa itu harf, yang istiad itu isim. Iya, tiga Kan jenis kata. jenis kata isim, fiil sama harf. Iya, kan Kalau tiga. kalau menurut ini beda, ada 4 jenis kata katanya. Itu bentuk kata. Yang 4 bentuk. 5 di ada Iya, fiil. baik ya. Ini karena jarang menjadi ucapan kita ya. Jarang menjadi ucapan pribadi kita. Lebih sering menjadi ucapan guru ya. Sehingga guru kita sudah lancar jaya. Kita masih bolak-balik di sana. Apa itu? Ada 3. Isim, fiil, dan harf Harf. gitu. Coba Bu Nurmaini diulang. Isim, fiil, modore. Harf, Bu. Ya. Isim, madi, modore. Ibu, Jadi 5 itu. Bu, Bukan. Isim, Ibu, Bu madi. Nurmaini, ulangi ya yang saya ucapkan ya. Ya. Iya. Ism, Isim, fi'il, fiil, harf. harf. Nah, udah itu aja ulangi itu. Harf itu huruf itu kata ya Pak. Enggak, Ibu, enggak usah pindah ke ininya, kegiatan berikutnya. Kegiatan yang diminta adalah ulangi saja dulu. Coba apa? Ism, Terus? madi. Bukan. Nanti lagi. Enggak nyambung. Isim, Ulangi modore. saja, Bu. Ulangi, repeat ya. Ulangi gitu. Repeat together. Ulangi aja Isim, ya, nggak usah madi, ditambah-tambah. Bu, ulangi, Ya. tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi gitu ya, Bu. Ya Pak. Nah, isim, fi'il, harf. Isim, fiil, harf. Udah gitu aja, gitu. Nggak usah ditambah, nggak usah Kebanyakan dikurangi. tadi. Isim, fiil, harf. Iya, baik. Nah, coba Bu Nurmaini sendiri ya, ini berlatih langsung ya. Di hadapan kita ada berapa kata? Ada 3. Bu Nini Star ya, Bu Nini Star ya. Bu Nurmaini.
Di Bu halaman Nurmaini, berapa di ya? hadapan kita ada berapa kata? Yang di mana Pak Ustaz? Yang di mana Pak Ustadz? Di mana? Di mana? Di Yang mana? di layar, Bu. Ibu bisa melihat Oh, yang di kita tampilkan? layar. Ya, ya, ya. Nah, iya. Halaman 34. Nah. Ada berapa kata Ibu? Alfa faham. 1, wa 2, li istiham 1 lagi jadi 3. Iya, oke bagus. Keren kan? Kata yang pertama jenisnya apa, Bu? Ism. Bagus. Kata yang kedua jenisnya apa? Kata. Kata yang kedua jenisnya Kata apa? sambung. Kalau Wa gitu kata sambung. mundur lagi, mundur lagi. Mundur lagi. 3 jenis kata dalam bahasa Arab coba disebut, Ibu. Jenis kata 3. Iya. Isim, Heeh. madi. Beda Salah. lagi. Lupa lagi nggak nyambung. Isim, mudore. Eh? Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Isim. Pelan aja. Yang satu lagi mudore. Yang satu lagi apa itu? Ini tuh yang apa ya, Bu? Ini dia tuh yang Ibu pernah keluhkan di kelas ya. Apa tantangan berat belajar itu karena Ibu punya ada rasa kebebasan untuk mengkreasi sendiri gitu. Nah, jadi kita tadi di awal sudah menyepakati bahwa jenis kata itu isim, fiil, harf. Nah, Ibu Ya, kemudian menambah lagi dengan jenis yang lain, isim madi katanya. isim, Itu. fiil, harf. Nah, itu aja ya, 3 itu aja ya, isim, fiil, dan harf gitu. Isim, fiil, harf. Nah, nanti kalau ada diskusi kita, ini jenis katanya, Ibu pilih salah satu dari 3 tadi. Yang pertama, ini apakah isim, fiil, Ya, ataukah harf. Yang kedua, ini isim, fiil, ataukah harf. Yang ketiga, ini isim, fiil, ataukah harf. Begitu ya? Begitu ya? ya. Pak, maaf, kayaknya saya tuh keluar masuk ininya kayaknya sinyal deh ya. Iya, iya, iya. Ini emang karena cuaca ya, itu biasanya ada problem. Kalau ada... Tutup ini, Mm-mm. saya tutup audio ya Pak. Ini apa? Video saya tutup. Iya, memang video Ibu tidak terbuka memang. Tadi itu kebuka Pak. Oh iya, enggak ibunya nggak kelihatan. Tapi sekarang makut orang ininya keluar masuk tuh mati Iya, lagi iya, dia. iya, iya, iya. Baik, biar berkurang ininya ya, beban sinyalnya. Ya. Bu Nurma ini masih bersama dengan kita? Masih, Nah, ya baik. Coba ya pilih satu dari 3 itu ya, biar tidak kemana-mana ya. kita, karena masih pagi. Khawatir nanti kalau kemana-mana bekalnya nggak cukup nih, jalan licin lagi. Kata pertama jenisnya apa, Bu? Kata pertama jenisnya isim. Oke, bagus. Yang kedua jenisnya apa? Kalau wa itu harf, Oke, bagus. Yang ketiga jenisnya apa? fa'il, Udah, beda lagi, tuh. Beda lagi. isim. Oke, nggak apa-apa ya. Ini soal ini aja ya, Ibu ya. Bukan pengetahuan Ibu ya yang menjadi apa concern kita. Yang menjadi tantangan adalah ibu tidak terbiasa saja mengucapkannya gitu. Ibu lebih terbiasa mendengarkan cerita dari guru, sehingga ketika ibu diminta untuk mengucapkannya secara mandiri, ya, terasa itu ibu punya keleluasaan untuk mengkreasi sendiri. Nggak apa-apa ya. Baik, Bapak sekalian ya. Jadi tadi 3 jenis kata bisa kita sepakati bahwa yang pertama jenisnya apa?
Fiil. Ismun. Nah, kok jadi Isim. fiil? Enggak dong. Ini Isim. ya kata yang di depan kita. Oh, depan Kata yang isim. pertama jenisnya adalah Isim. Sim. ismun gitu ya. Ya, Ism. ismun. Kata yang kedua jenisnya Harf. harf. Nah, kemudian kata yang ketiga jenisnya Ismun. ismun. Ya, ism ya. Ism. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, coba tingkatkan ini. Tingkatkan lagi standar dan kualitas pemahamannya. Kata jenis pertama itu adalah isim yang masuk kategori apa, gitu kan? Yang pertama adalah isim kategori apa. Yang kedua, seumpama ibu bapak pernah tahu, wow ini harf kategori apa, boleh ibu bapak sharing bersama dengan kita. Tapi kalau tidak tahu, belum pernah belajar, tidak apa-apa, cukup ketahui itu adalah harf saja. Kemudian yang ketiga juga begitu. Nih, kata yang ketiga, dia masuk kategori isim yang mana gitu ya. Nanti kita dengarkan satu-satu ya. Kita dengarkan satu-satu masing-masing untuk berbagi apa yang sudah dipahami, sudah diketahui, dan menjadi bagian dari kompetensi pribadi. Jadi Bapak sekalian ya, sekali lagi tadi saya sampaikan hasil diagnosa saya, sekali lagi ya, ibu bapak sekalian bukan ibu bapak tidak tahu, masalahnya ibu bapak sudah tahu, kita yakin semua itu, hanya saja selama ini terlihat ya dari indikasi yang ada di hadapan kita, itu kelihatannya ibu bapak lebih cenderung menjadi pendengar daripada pengabar ya. Pengabar artinya ibu bapak yang menceritakan, ibu bapak yang memberitahukan, ibu bapak yang menjelaskan pemahaman yang ada dalam diri ibu bapak sekalian. Ya, boleh kita mulai dari siapa gitu ya bapak sekalian yang ingin berbagi? Mbak Fitri dulu deh biar dengar soalnya kita ya Dulu deh, biar Mas. biar dapat Dulu. Ya, silakan Pak Ya. Setio. Ya, ini ada 3 Pak Guru. Jadi al-fahum itu isim, itu mufrad. Kemudian wa itu arab, itu termasuk atof, kata sambung. Kemudian al-istif'al itu juga isim tetapi dia jamak. Itu saja pemahaman saya. Oke, baik. Terima kasih. Makanya Dilanjutkan ya, Bapak sekalian yang lain. Al-fahmu masdar. Isimnya jenis masdar. Bentuk masdar. Terus yang wa itu harf. Kata sambung. Yang isti'ab. Kayaknya masdar juga, Pak. Udah, Pak. Ya, berikutnya silakan. Ada lagi berikutnya? saya dengar. Saya Bu, mau Bu mau Nini dengar silakan. aja. Saya mau mendengar aja. Oh, bagus. Nah, kalau begitu, setelah Bu Ninis mendengar teman-teman yang tadi cerita, Ibu mendengar tidak itu ada persamaan dan perbedaan antara teman-teman yang tadi sudah berbagi gitu. Maksudnya persamaan Pandangan, pendapat, pengetahuan, penjelasan teman-teman. soalnya Pak Tio tadi tuh suaranya kecil. Oh, suara. Jadi kita minta pasti memperbesar suaranya. Boleh. Iya, Pak Tio, mohon maaf, Pak. Saya ulangin, laptopnya nggak bermasalah. Jadi ada 3 huruf sama tadi. Alfah itu isim, ini mufrad. Wa itu masuk harf,
ini atau kata sambung. Kemudian istisaba, istisab ya, itu masuk isim cuma dia macam jamak. Isim jamak. Ya, Gimana, Bu Ninis? Sudah bisa menyampaikan tadi persamaan dan perbedaan antara Ya, Mbak Fitri boleh diulang lagi nggak? boleh, Al- semua boleh. Yang lain juga boleh. Pak Bu Ninis mau minta Pak Agam, boleh. Minta Bu Nurmaini, boleh. Ayo, boleh, boleh. Al-fahmu isim masuknya yang bentuk masdar, yang wa itu harf, yang kata penghubung, yang istiad itu isim bentuknya yang masdar. Gitu, Bu. Kedua-duanya masdar ya. Mm-mm. Jadi gimana? Mau dengar siapa lagi, Bu Ninis? Patio, Kalau dari belum. yang patio kan udah barusan. Oh, Kata patio itu isim mufrad. oh ya itu patio, ya. Siapa lagi tuh, Pak? Ya. Terus sama isim jamak, ya beda lah Pak. Tapi saya kedua-duanya masih agak mereka-reka Pak. Wawnya atau sambung. Oke, gimana? Udah Pak? Ibu mau dengar siapa lagi? Wow itu kata dan ya, Sudah. Pak Ustadz, Pak Guru. Wow itu kata dan enggak artinya? Iya Bu. Gimana, Bu Nurmaini? Wow itu, wah itu kata dan kalimatnya. Baik, terima kasih informasinya. Yang lain ada? Oke, baik ya, Bapak sekalian. Nah, kita mulai ya, kita mulai ini untuk semua jawaban yang diberikan itu benar. Tergantung sudut pandangnya ya, tergantung sudut pandangnya. Namun supaya kita punya struktur pemahaman yang standar ya, standar kita maksudnya standar kita. Maka coba Bapak sekalian, mohon berkenan untuk gitu ya, mohon berkenan untuk membuka ulang pelajaran kita yang ke-14. Sekalian Sudah. mohon berkenan untuk membaca ulang sekilas ya, kita ulangi sekilas untuk membaca ulang pelajaran kita yang ke-14. Sudah. Oke ya. Nah, coba Bapak sekalian, ini ya kembali ke Bu Nurmaini terutama tadi ya yang punya Iya Pak. kreativitas ya, punya kreativitas. Selama ini karena Ibu terbiasa menjadi pendengar, sehingga dugaan saya guru-guru kita luput mengidentifikasi bahwa kreativitas Ibu bisa membahayakan diri Ibu sendiri. Itu jadi mohon izin ya, gitu ya, mohon izin Ya ya. silakan Pak. Nah, sudah sampai pelajaran 14? 14. Pak maaf. Halaman 50 yang itu halaman 51 kaidah. Bukan buku saya itu nggak ada di rumah yang itu Bu. Oh, yang jilid Adanya 2. di mana, Bu? Adanya di toko. Di Adanya di buku berapa tokonya itu? Pak. Buku 2 Bu Nurmaini, Oh buku 2 ya, ya. BAKI 2 halaman 51 kaidah. Gimana, Bu Ninis? Mau dikirimkan lagi buku baru? Nggak bisa Pak, nanti kalau udah masuk aja kita ketemuan. Ini mah lama itu. Kenapa nggak janjian aja kita? Besok hari Sabtu saya mau ke daerah Bekasi ya, Bekasi. Antara Bekasi dan Bekasi Jakarta gitu ya. Bekasi dan Jakarta daerah apa namanya itu ya? Antara perbatasan antara Bekasi dan Jakarta. Kerawang, Kerawang Enggak dong. Bekasi. Oh. Belum nyampe. Antara Lagi Bekasi dan banjir Jakarta, Pak. bukan Pondok Gede ya, bukan Pondok Gede ya.
Pondok Gede itu masuk Bekasi, Pak. Hah? Pondok Gede itu masuk Bekasi. Oh, Pondok Gede masuk Bekasi ya? Iya. Ya, jadi Pondok Gede lah ya sekitar situ karena itu kan kalau kegeser dikit udah masuk ke Jakarta Timur ya. Hmm. Yuk. Iya itu tuh. Oke, udah Bu Nurmaini sudah pelajaran Sudah, Pak. 14? 14. Sudah. Sudah, Pak. Nah, coba. Pelajaran 14. Kan ada penjelasan tentang jenis kata di situ ya. Halaman berapa ya? Halaman 52, Bu. 52, oke. Ya. Pelajaran 14. Mm-mm. Oke, boleh? Apa yang Ya, dijelaskan di boleh. situ? Tanda ketik kalimat isim. Kata sifat, kata benda. Di sini halaman 52. Apa katanya? 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Apa itu? Kok nggak ada? Fiil. Terus? 1 fiil. Yang Mm-mm. kedua isim. Yang Mm-mm. ketiga harf. Oh, yang Iya, tadi ya. bagus gitu ya. Nah, coba sekarang yang masuk kategori isim. Nah, ini yang tadi yang kita minta ibu-ibu sekalian untuk beritahukan ya. Yang masuk dalam kategori isim, kata yang termasuk isim adalah apa katanya? Nama-nama benda atau Iya, kata benda. kata benda, 1, kata benda atau nama benda. Apakah al-fahmu ini kata benda atau nama benda? Al-fahmu faham. Kata kerja. Bukan Paham begitu kata sifat intinya. ya. Bu, disederhanakan ininya ya, supaya dialog Ya, kita lebih singkat ya. Kalau ya Pak. pertanyaannya apakah, ibu, bapak yang lain juga jawabannya iya atau tidak ya. Kalau pertanyaannya apakah Oh ya. gitu. Ini saya bahasa Indonesianya standar banget Bu, bukan bahasa Indonesia Iya, tingkat dewa gitu ya. 3D. Kita mulai ya. Yang pertama bahwa yang masuk kategori isim adalah kata benda atau nama benda. Pertanyaan saya tadi, Isim nama apakah al-fahm ini kata benda atau nama benda? kata sifat ya. Paham memahami. Ibu mah bahasanya Bingung. bahasa tingkat dewa. Ibu jawab iya atau tidak ya, Ibu Bapak sekalian ya? Gimana ya jawabnya ya? Iya atau tidak Paham gitu ya? memahami. Nah, Iya atau tidak gitu ya? ya aja deh. Oke. Baik, kita ulangi ya. Yang masuk kategori isim Oke. yang pertama adalah kata benda atau nama benda. Apakah al-fahm itu kata benda? Kata benda. Iya atau Bukan tidak gitu? al-faham. Ya, begitu. Jawabannya Oh, iya atau tidak. tidak gitu. Tidak. Paham kan kata Apakah? kerja? Bukan Bu, iya atau tidak gitu aja ngomongnya. Iya, tidak gitu ya. Tidak. Hmm. Tidak. Tidak, Hmm. Mas. Oke, baik ya, kita coba lagi ya. Apakah al-fahm itu kata benda? Kata benda. Tidak, Pak. Bagus. Apakah al-fahm itu nama benda? Bukan. Bukan. Jangan pakai bukan dong. Iya atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Iya. Jadi hidup jadi tidak sederhana ya gara-gara bahasa kita yang banyak jenis dan ragamnya ya itu. Oke, bagus ya. Kita berangkat ke begitu berikutnya. Yang termasuk ke dalam isim adalah nih, berikutnya adalah kata sifat. Apakah al-fahm itu kata sifat? Kata sifat. Sifat. Iya atau tidak gitu? Iya. Iya. Iya, Pak Ustadz. Nah, baik ya. Menurut Bu Nurma ini,
al-faham adalah kata sifat. Oke, kita kunci ya. Kita lanjut berikutnya. Apakah semua berpahaman bahwa al-faham itu kata sifat? Tidak. Oke, kita lanjut Semua berikutnya kata ya. paham. Kita lanjut Iya. berikutnya. Yang termasuk ke dalam isim adalah masdar. Yang masuk ke dalam kata isim adalah masdar. Apakah al-faham itu masdar? Al-faham masdar. Iya. Jangan begitu, Ibu. Banyak iyanya. Tadi kata sifat iya, masdar juga iya. Kalau jenis Saya kata itu cukup satu aja gitu. oh gitu. Nah, jadi kalau Buk Ibu mau sebut dia kata sifat, cukup. Ini adalah isim masuk Mas kategori kata sifat. Udah cukup begitu. iya. Nah, tapi Isim kata kalau mau menganggap ini masdar, maka katakan ini adalah isim masuk kategori masdar begitu. Jangan semua-muanya isim. iya, nanti Iya. bingung nanti. Iya betul. Jadi mana Ibu ini? Yang Ibu pilih, dia kata sifat apa dia masdar? Masdar. Iya, oke bagus Al-faham begitu. soalnya. Ya, oke bagus begitu ya. Nah, alternatif berikutnya yang masuk dalam kategori sifat ini tambahan adalah yang pertama domir, tuh ya. Yang pertama adalah domir. Tuh, yang ketiga adalah itu apa katanya isyarah ya, penunjuk. Oh, Nah, kemudian yang terakhir adalah kata betul. penghubung mausul. Nah, kira-kira begitu ya Pak Tio, itu langkah keduanya gitu ya, langkah kedua kita. Nah, nanti kalau Bapak menggunakan mufrad dan jamak, nanti itu banyak ininya, banyak cabangnya. Karena apa? Kata benda itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Kata sifat itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Masdar itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Domir itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Isyarah itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Mausul itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Itu. Jadi lebih baik ketika diskusi kita sampai pada level ini adalah isim jenis yang mana, lebih baik tadi yang diangkat terlebih dahulu apakah dia kata benda, apakah dia nama benda, apakah dia kata sifat, apakah dia masdar, apakah dia domir, apakah dia isyarah, apakah dia mausul. Boleh begitu nanti untuk diskusi-diskusi kita selanjutnya? Iya, Bisa, Pak. Pak. Mm-mm. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya ya. Nah, kita lakukan yang sama sekarang untuk kata al-isti'ab ya. Al-isti'ab. Ini adalah isim jenis yang mana? Istiab. Apakah kata benda? Apakah nama benda? Apakah kata sifat? Apakah kata masdar? Apakah kata domir? Apakah kata isyarah? Ataukah kata mausul? Masdar, Pak Ustadz. Oke, bagus. Ya. Yang lain bagaimana? Isim masdar. Masdar, Pak. Oke, bagus ya. Pertanyaan berikutnya, kalau ini adalah masdar ya, kalau ini adalah masdar, kira-kira madin dan mudori'nya apa? Nah, gitu tuh penambahan ilmunya sekarang. Mudoreknya Madin dan mudori'nya apa kalau ini adalah masdar? isti. Yes. Nah, nih Istighfar. supaya tidak lama-lama di situ, ya jadi karena jadi oleh-oleh ya pertanyaan ini. Wa
dasarnya apa? Wah, Nah, ini kalau gitu wah aba. jadi oleh-oleh aja Apa? ya. Jadi Oleh-oleh oleh-oleh PR. aja. Jadi oleh-oleh aja. Ya, besok atau kalau nggak mau jadi oleh-oleh nggak enak katanya kan belum jalan-jalan. Ya, ini jadi Nah, ini utang aja. oleh-oleh dari Jogja ya. Ya, ini jadi utang gitu ya. Dibayarnya dengan bunga Besok. tambahan besok pada sesi pertemuan kita yang akan datang. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Eh, ini dua kata ini memiliki ya, memiliki memiliki makna yang bersinonim. Ya, makna yang bersinonim. Eh, ya, mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang ingin berbagi dari segi makna, walaupun ada persamaan, ya, sama-sama merujuk kepada kita mungkin bisa mengatakan pengertian ya. Bahkan ini kita sebut dengan pemahaman ya. Kalau pemahaman kan udah dari bahasa Arab. Supaya tidak berasa itu bahasa Arabnya, kita katakan pengertian ya. Terus kan kita ada kata saling mengerti. Iya. Nah, ini kan dua-duanya bisa bermakna pengertian. Namun ya, ketika ungkapannya berbeda, seperti biasa kita bisa melihat sisi kekhususan atau perbedaan masing-masing. Kira-kira apa Ibu Bapak sekalian perbedaan pengertian dalam kata al-fahm dan pengertian dalam kata al-isti'ab? Kalau masdar istifham itu dianggap dari kata kerja yang dibendakan. Ibu, mohon maaf, Ibu mendiskusikan hal yang berbeda ini kelihatannya. Iya, Kita sekarang bukan berbicara soal kata dan jenis kata ya, tapi sekarang kita mendiskusikan persamaan makna Persamaan. al-faham dan al-istiab serta perbedaan antara keduanya. Gitu ya. Bukan kita tidak bicara lagi tentang asal katanya apa, bentuknya apa. Kita bergeser dikit ya, Bu ya. Ya. Silakan. Pemahaman dan pendalaman gitu ya, Pak. Boleh. Gitu. Maksudnya gimana? Pemahaman dan pendalaman. Maksudnya yang satu juga kayak, nggak tahu ya, Pak. Tadi Kayak kita paham menggunakan juga kata tapi lebih, pengertian ya, Bu oh Fitri, supaya pengertian dan bisa kita pendalaman gitu. secara seimbang ya. Hmm, Al-faham adalah pengertian yang pengertian. bagaimana, al-istiab adalah pengertian yang bagaimana gitu. Oh, Istilah pengertian. pemahaman. Tinggal dibuka catatan masa lalunya. Bu Ninis gimana catatannya, Pak Agam, Pak Tio? Pemahaman, pengertian. Pak Agam gimana? Pak Ustadz Agam? Apa itunya dulu catatannya? Bu Kori gimana? Bu Kori nggak datang. Ada? Baik. Kalau Ya, ya. ibu-ibu sekalian, izinkan saya mewakili ya. Mungkin karena hujan di situ ya. Baik, ibu sekalian ya. Seperti biasa kalau ada ungkapan ya. Kalau ada ungkapan yang bersinonim, kita biasanya alaminya ibu sekalian alaminya. Kita mulai dari yang kecil baru yang besar, ya, pertumbuhan alami ya, pertumbuhan alami. Iya. Mulai dari yang kecil ke yang besar atau besar dulu baru mengecil. Dari yang kecil ke besar, Pak. Iya, Dulu baru bagus. membesar. Nah, jadi al-faham ini pengertian dalam skala yang lebih Kecil. kecil. Hmm. Pengertian dalam tahap yang lebih dini, lebih awal. Ya, jadi al-faham, al-istiab ini ketika membesar pada Menjadi tahap berikutnya. Al-faham bisa dipahami sebagai kemampuan memahami makna suatu hal, ya.
memahami ya, pengertian dalam pengertian. Al-isti'ab tadi yang Bu Fitri sudah itu lebih luas lagi. Dia tidak sekedar bicara tentang ya, tidak sekedar merujuk kepada pemahaman ya. Ini juga berkaitan dengan internalisasi. Nah, internalisasi itu artinya menjadi bagian dari milik kita. Nah, kalau itu gimana cirinya ya? Bahkan ini pemahaman yang lebih mendalam. Hmm. Jadi kalau kita pakai itu, al-faham adalah pengertian awal, al-isti'ab adalah pengertian lanjutan, gitu ya. Al-faham adalah pengertian sempit, al-isti'ab adalah pengertian yang luas. Al-faham adalah pengertian yang masih di luaran, ya, masih di luar-luarnya. Al-isti'ab adalah pengertian yang sudah mendalam. Kalau pakai gitu ya, kira-kira kalau Iya. al-faham itu kalau ngopinya deketan. Nah, kalau al-isti'ab itu ngopinya udah jauhan. Gitu. Gitu ya. Manis gitu. Nah, bagaimana cara kita, Ibu Bapak sekalian, bagaimanalah kita cara untuk meneguhkan pemahaman itu? Bahasa Arab mah gampang. Di antaranya dengan melihat komposisi hurufnya gitu. Al-faham. Ya. Tuh, kalau alif lamnya dihilangkan maka tersisa berapa huruf? 3, 3. Al-isti'ab, kalau 1, dihilangkan 2, alif 3, 4, lamnya maka yang tersisa berapa huruf? 6. 6, 7. 1, 2, 7. 3, 4, 5, 7. 6, 7 udah. 7. Nah, Ya, udah begitu ada loh. alifnya depan. Nah, kira-kira begitu ya. Gampang Ya. ya, Bu Nurmainis, Bu Nurmaini, Pak Agam, Pak Tio. Nah, itu artinya Bapak sekalian, karena ini, maka bagaimana supaya terlihat? Pertama, ya Bapak sekalian, pada level luar, level sempit, level dekat, Ibu Bapak sekalian, ya Ibu Bapak sekalian, eh, dijawab apa adanya. Nah, kemudian nanti pada tataran al-isti'ab ya, pada tataran al-isti'ab itu ya Bapak sekalian eh, ada semacam diskusi, ada informasi, ada pendalaman. Kira-kira begitu. Dibaca instruksinya Ibu Bapak sekalian apa? Uzkur ada basamiata Udkur al ya. Udkur Uzkur al al adab asamiyah asamiyah minal minal ibad ibarat al-atiyah. al-atiyah. Apa maksudnya Ibu Bapak sekalian? Ing- Ingatlah ada mulia dari contoh ayat, ayat-ayat. Apa yang diinstruksikan? Dari sebagian Ingat, contoh. Iba. Apa yang diinstruksikan Dari oleh latihan kita ini? perumpamaan. Disuruh ingat Pak, uzkur. Apa ingat? Nah, Memahami. yang lain apa? Sebutkan, Memahami. Yang lain apa? Disuruh apa yang lain? Katakan memahami. sebutkan, Ingatlah. Memahami. Oke, bagus. Yang lain apa? sebutkan. Memahami, Pak. Ya, oke, bagus. Menyebutkan. Nah, Oh, menyebut. Sebutkan ada berapa samanya dari contoh iya, ayat. menyebutkan. Sebutkanlah. Menyebutkan. Ada berapa ungkapannya? Al-ibarah ada berapa? Al-istiham. Ada berapa? Al-istiyah. Ada 8 gitu ya. Ada 8. Kita baca yang pertama apa? At-ta'awunu 'ala dzulmi. Iya, bagus. Yang kedua? At-ta'awunu wat-tarahumu. Iya, bagus. Yang ketiga? Ta'awudul amali sayyiati. Iya, bagus. Yang keempat? Hifdul lisani minal kadhibi. Iya, bagus. Yang kelima? Al-ghibah. Al-ghibah. Yang keenam?
Musaidah. Musa'adatul Musa'adatul masakin. Ya, bagus. Yang ketujuh. al-is Al-istidani qabla Qabla dukhulil bait. dukhulil bait. Iya, bagus. Yang kedelapan. Al-musyawaratu fi Hmm, syarri. iya, baik. Fisyari. Nah, dari 8 yang termasuk ke dalam al-adab as-samiyah ada berapa menurut ibu-ibu bapak sekalian? Mau tanya nih Pak Ustadz. Eh, Ada Apa 4, Pak. nanti bedanya dulu ya, nanti dulu ta'awanu? ya, Bu. Nanyanya nanti Oh dulu iya, ya. iya, iya. Biar saya dulu ya. Nanti setelah Ada ini kita. Ya, disebut aja dulu nanti atau ibu boleh bertanya tapi ibu sebut dulu gitu ya. Nanti kita tektokan ya dari 8 yang termasuk al-adab asamiyah menurut Bu Nurmaini berapa? Samiyah. Berapa dari 8 itu? Musyawaratu. ada minta izin, Bu, ada kerjasama, ada berapa? Gitu dulu. 2, 3, ghibah 4, saling bantu 5, minta izin 6. 6 ya Pak? 6, oke Dusta bagus. 7. Yang Ada 4, lain Pak. berapa? Ada Eh, 4. Ada 4, oke bagus. Dari Bu Ninis ada 6, dari Bu Fitri ada 4, dari Bu Nurmaini ada berapa? Lagi bingung Pak Ustadz. Pegangan, Bu. Lagi dibaca ada Di ya, ada dalam, yang oh lagi mirip-mirip. dibaca. Oke silakan dibaca ya. Dibaca, setelah baca nanti Ibu sebut berapa, angkanya disebut. Setelah Ibu menyebut, baru Ibu tadi, karena tadi sudah saya janjikan, Ibu mengajukan pertanyaan setelah terlebih dahulu menjawab, merespon pertanyaan saya. Tiga Pak Oke, Ustadz. bagus. Turun lagi 3. Oke. Pak Agam, Pak Tio, Bu Endah, mungkin boleh? Saya 4, Pak. 4, oke. Ada 2 orang yang 4. Oke. Pak Agam? Nah, nanti kita mulai dari yang paling sedikit nanti nih. Oke, baik. Bu Nurmaini tadi mau menanyakan apa, Ibu? 1 dan 2 itu at-ta'awanu dan 1 at-ta'awunu. Apa bedanya wa dan wu di dalam satu kata? Bedanya di Sama mana itu, ya? Bu, at-ta'awunu. Kok itu wu? Membacanya gimana? Yang Wanu, pertama, Ta'awan. at-ta'awunu ala zulmi. Yang kedua, wan, at-ta'awunu Wunu. wat-tarohumu. Yang mana yang ada kendala untuk dibaca, Bu? Itu yang 1 dan 2 itu ta'awanu di buku Simak ya, saya. simak saya ya. Iya, Nah, iya Pak ini. Ustadz. At-ta'awunu ala Oh, salah zulmi. Yang pertama. Berarti salah cetak itu. wanu Pak. Kenapa, Bu? Ata'awanu Oh, Ta'awanu. yang di buku nomor 1 tulisannya at-ta'awanu, Pak, yang dicetakkan yang di buku. Oh iya, silakan diperbaiki ya. Oh gitu. Nah, cetak ta'awun ya Pak. ta'awunu. Ya berarti. Tapi itu boleh dianggap ini kalau artinya sama. 1, 2 dan Nggak boleh, Bu. 3. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu adalah salah cetak, jadi nggak boleh gitu. Oh, Kesalahan diperbaiki ya, ya, Pak. jangan dibolehin. Itu aja, Bu. Dan nomor 8. Nomor 8, al-musyawaratu fisyarri. Fisari. Iya Pak Ustadz. Oke, itu aja ya tadi yang mau pertanyaannya. Iya Pak Ustadz. Oke, baik. Yang tanya 1 dan 2.
Tapi Oke, sudah ditulis itu sekarang, pertanyaannya. nah silakan. Ini ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Nah, supaya nanti kelihatan ya bedanya. Yang 3 saya kasih warna ini. Nah, nanti yang 4 beda lagi. Silakan, Bu Nurma ini yang 3 mana saja yang 3 budi pekerti luhur al-adab as-samiyah menurut pemahaman Ibu. Nomor Nomor berapa saja, 1 Ibu? atau nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1, nomor 2, satu lagi, Ibu. Musyawaratu fi syarri. Iya, oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya. Nih, kita lanjut berikutnya untuk yang nomor yang menduga ada 4 ya, yang menduga ada 4. Nih, saya coba pakai warna ini ya. Silakan, pertama 4 versi Bu Fitri, kemudian nanti ada 4 versi Pak Setio. Silakan Bu Fitri, ladies first. Nomor berapa saja Ibu? Nomor 2, at-ta'awunu wa tarahum. Nomor 2, terus? Nomor 4, hifdul lisan minal kadhib. Iya, 4. 2 Nomor lagi. 6, musa'adatul masakin. Iya, bagus. Nomor Kemudian 7, satu lagi. nomor 7, al-istidhanu qabla dukhulil bait. Iya, bagus. Ini persamaan ilmu antara Bu Nurmaini dengan Bu Fitri di nomor 2. Karena baru 2 yang kita dengarkan. Berikutnya Pak Tio, gimana Pak Tio? Ya sama Pak. Sama, oke baik, aman. Kita lanjut berikutnya yang paling banyak untungnya. Bu Ninis. Ini berlipat ganda, Bu Ninis ada 6 ya, ada 6. Selain dari yang diomongin dibacain sama Mbak Fitri, ada Oke, nomor sebentar ya. 1, 2, 4, 3, 4, 4. Mau ditambah 6, lagi yang mana? 6, 8. Udah kan tadi? Bermusyawarah dalam membicarakan keburukan apa Bu, gimana sih? yang Salah. 6. Tadi sudah, Bu Fitri sudah. Minta 2 lagi. Kan itu baru 4 kan? 8, Pak. Satu lagi musyawarah via Maksudnya? asyiri. Mohon maaf. Tadi kan Ibu nih. Nih Iya ada kan 6. Mbak Fitri. 4-nya udah. Tinggal 2 lagi. Yang mana 2-nya? Yang 6, Bu, 6 yang 7, udah 6. Maaf. yang Yang 7 5 katanya. dan 5 dan 6. Yang kelima dan yang keenam mana? 7. Nomor Al-is 7, yang kelima. Terus yang bladu. keenamnya? Bukannya saya ngomongnya cuma 5. 6. Oh, 6 ya? Iya, tadi nyebutnya 6. Pak. Yang 8 nggak jadi, soalnya membicarakan keburukan soalnya. Oh, nggak jadi katanya, Pak. Jadi cuma 5 gitu ya? Ya, Oke, baik. Kita ulang ya. Yang 5-nya adalah nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 7. Satu lagi nomor berapa? nomor 6, nomor 7. Udah. Mau Bu Fitri tadi sudah. Nomor 6, nomor 7. Tadi sudah. Yang satu lagi kan, Ibu 5 kan? Ibu jadinya 5. Satu lagi di luar pilihan Bu Fitri dan Pak Tio, nomor berapa? Iya Pak, nomor 4. Soalnya Nomor. yang ketiga itu, Oke. Oh, tadi nomor 3 kayaknya Pak tadi bilangnya terus nggak jadi. Iya. Oke, Diralat baik lagi. ya. Nah. Jadi taut al-akmal al-lisan. Nah. Jadi kalau ini kan terlihat ya, perselisihan itu ada di nomor 1 dan ada di nomor 8. Dalam pengertian apa? Maksudnya nomor 1 itu hanya dipilih oleh 1 orang, nomor 8 hanya dipilih oleh 1 orang. Kita dengarkan dulu. Nanti sementara nomor 2 dipilih 3 orang,
nomor 4 juga dipilih 3 orang, nomor 6 juga dipilih 3 orang, nomor 7 dipilih 3 orang. Nah, cuman karena tidak berimbang suaranya, karena ada yang abstain gitu ya. Coba Bu Nurma ini nomor 1 lengkapnya bagaimana? Nomor 1 itu. Kerjasama atas kezaliman. Baik itu. Buruk. Buruk. Bu Nurma ini yang ditanya. Baik itu. Namanya tidak ada Apakah lagi. termasuk budi pekerti yang mulia itu bekerja Tidak. sama di dalam kezaliman? Tidak, Pak. Nah ya, kira-kira apa niatnya tadi? Menyebut nomor 1. Niatnya mencari keburukan. Ya, apa tadi yang diniatkan sehingga memasukkan Artinya nomor 1 menjauhi. ke dalam budi pekerti yang mulia? Apa tadi yang diniatkan? Oh, nggak lihat mulia ya. Saya mikirnya itu yang jelek. Iya ya, unik kita ya. Itu. Jadi ibu memikirkan yang jelek-jelek ya, bukan memikirkan yang baik-baik ya. Nggak, maksudnya memilih yang Ibu nggak memilih yang diikutsertakan di jelek-jelek situ. gitu ya. Memilih yang jelek-jelek, nggak memilih yang baik-baik gitu. Pilihan Karena ingin pertama memisahkannya, jelek, Pak. pilihan kedua jelek, pilihan ketiga jelek gitu. Itu yang ibu niatkan. Mungkin kurang pemahaman artinya kali, Pak Ustadz, Oh Pak iya. Guru. Yang tadi yang kurang dipahami artinya yang mana dari nomor 1? Karena tulisan saya itu dalam fathah yang Oh waninya. iya. Kalau dia fathah maknanya menjadi apa, Ibu? Saya perkirakan saja, Pak Ustadz, Pak Iya, Guru. apa perkiraan Ibu? Kalau fathah maknanya menjadi apa? Mananya ya berbuat jahat. Iya, tetap juga itu jelek, Bu. Jadi nggak ada kaitannya dengan ini, nggak ada kaitannya dengan fathah atau domah kalau begitu. Tuh, fathahnya berbuat jelek, domah juga berbuat jelek gitu. Dan ini menunjukkan bahwa perbedaan makna tidak ditandai oleh, gitu ya, sejauh kita secara umum ya, perbedaan makna tidak ditandai oleh Tanda bunyi baca. kata atau baris kata gitu ya. Kita tetap ya pakai ilmu kita yang dahulu, 3 huruf pokok gitu. Ya Bu Nurma ini ya. Ya. Nah berikutnya Ibu memilih yang nomor 8 juga sendirian. Apa pemahaman Ibu sehingga Ibu memasukkan nomor 8 sebagai bagian dari budi pekerti yang luhur, yang mulia gitu. Seperti artinya itu kebaikan ya, Pak, ya, Ya. musyawarah dalam Bagaimana? kebaikan. Apa pemahaman Ibu untuk nomor 8? Kerjasama. Yang mana yang bermakna kerjasama? Musyawarah dan fisari dalam kebaikan. Nah, syari itu artinya apa, Bu? Kebaikan. Iya, bagus. Ibu, mohon maaf ya. Surah surah Wal asr Wal asyr innal insana lafi khusrin. bukan. Kul a'udzu Al-Falaq. kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh, Kul a'udzu birabbil falak. min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Dari Coba. Kul a'udzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. berbuat jahat itu. Atau Ibu pernah dengar ya? A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bacanya ada, Pak, tapi nggak mengartikannya. Mohon maaf, saya belum paham maksudnya. Bacanya ada tapi tidak mengartikannya, gimana maksudnya? paham Ya arti. berarti tidak memahami artinya.
Oke, baik ya. Jadi ini ya mungkin ya ini Ibu ikut tren ya, ikut tren yang berkembang di masyarakat kita, teman-teman kita, tren lebih dominan membahas kaidah daripada makna kemungkinan ya. Jadi eh, belajar dari hari ke hari, tema-tema yang didiskusikan adalah tema-tema yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, kurang mendapat sentuhan pada sisi pemahaman makna kata. Nanti Bu, untuk kemajuan yang lebih luas ya, untuk kemajuan yang lebih luas, saran saya sebaiknya diubah itu kebiasaan itu. Utamakan Iya, kosakata daripada kaidah bahasa gitu ya Bu ya. iya Pak. Nah, nah sekarang coba Makasih kalau Pak Ustadz. kenapa? Guru. Hmm. Nah kalau ini saya satu aja nih, Memang satu saya tanya nih. sekarang saya menyadari itu Pak. Satu nih coba kita tanya nih. Kalau nomor Mm. 4, Ibu tidak pilih apa pertimbangannya tidak memilih nomor 4? Gimana ya? Itu berkata bohong dari Hmm, eh, salah dong. Bu Fitri biasa aja, Bu. Biasa aja. Itu Saya bukan nggak itu bukan Fitri, Pak, Bu Ninis. Oh, Bu eh, Ninis. Iya, tadi saya pikir kok suaranya tapi kok bibirnya nggak gerak gitu. Apa suara tenggorokan tadi tuh? di belakangnya itu menghafal kan kata dusta Pak. dari Mungkin kebohongan. Ibu Nurma ini ngomongnya karena karena dusta itu Al-Kazab. Iya, iya, iya. Bu, boleh Bu, apa pertimbangannya tidak memilih nomor 4? Berkata di dalam kebohongan. Hmm, Menghafal kebohongan, kalimat yang bohong hmm. dari kebohongan. Ya, oke, baik. Hibzu apa yang Ibu pahami dari kata hibzu? Menghafal, mengulang-ulang. Menghafal ya, menghafal. Boleh kita jalan-jalan sedikit, Ibu? Iya Pak. Ibu ingat dulu pernah ada gambar tukang sapu di pelajaran kita. Eh, Lupa deh. Iya Pak, terusin aja. Kita terusin ya. Itu ya. Gitu. Cuman terbayang ada orang lagi nyapu gitu aja, tapi nggak lihat buku. Ada ya di Membayangkannya. nah, kita dulu ya pernah belajar ya. Nih, coba ya, kita Ya, maju ke belakang dulu ya, maju ke belakang. ya, Pelajaran 13 coba, Bu. ya. Di bukunya dulu. Jadi pertama tadi yang kita benahi adalah ya prioritas ya, yang kita benahi tadi untuk kebaikan kita ke depan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kenapa kita selama ini enjoy aja ya, nggak ngerti arti dan makna kata kenapa kita enjoy saja. Nah, itu adalah apa namanya? Ibaratnya itu apa ya kita sebut ya? Itu adalah sisi negatif dari kebaikan guru kita yang rajin menjadi penerjemah. Apa ya bahasanya ya? Ekses apa kali gitu ya istilahnya ya? Ekses Efek ngeri banget. samping kali ya Bu Ninis ya? Efek samping kali ya? Boleh, boleh. Nah gitu. Dampak. Kalau dampak terasa berat kalau dampak gitu ya. Ini efek samping aja. Oh iya. Ya, kita sebut aja begitu biar lebih. Itu adalah efek samping dari kebaikan guru-guru kita dan Oh, kekhawatiran dari kita. Apa maksud saya? Betul. Saya mengatakan begitu, efek samping guru kita sangat baik gitu. Dia Betul Pak baca, Ustadz. beliau yang baca, beliau yang artikan. Beliau baca, beliau yang artikan. Beliau baca, beliau artikan. Setelah itu, waktu yang tersisa banyak digunakan untuk membahas banyak kaidah.
Kita Iya. merasa hidup ini semakin indah, seolah-olah masuk surga. Setelah itu tinggal menunggu penjaga gerbang surga membukakan untuk kita. Oh, gak bahagia betul hidup kita setelah itu. Nah, itu efek. Kayaknya Nah, kayaknya nusuknya dalam. bahagia nih Bu, bahagia nih. Nusuknya Nah, dalam. kenapa kenapa guru kita cenderung membahagiakan kita dengan cara demikian? Karena dugaan saya, begitu ibu bapak diberikan kepercayaan untuk menyampaikan pemahaman sendiri, ibu bapak sudah Bingung. berubah air mukanya gitu. Yang tadi sudah bahagia, gembira ria, begitu diminta apa yang ibu bapak pahami, berubah itu air dan mimik mukanya barangkali. Daripada hidupnya mengurangi bahagia, nggak usah kayak gitu. Sudah ya, pelajaran 13 sudah nyampe ya. Sudah. Hmm. Nah, coba ya. Di sini kan ada Ya, ungkapan begini, Bu. Di pelajaran 13 ya, langsung ke intinya ya, Bu Nurmaini dan Ibu Bapak sekalian. ya. Pada bagian dari Al-Baqarah 255, di bagian akhir coba. Wala yauduhu hibzuhuma. Hibzuhum. Apa Dan yang tidak Ibu Nurmaini ingat dari pelajaran itu? Zuhuma. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu ya hibzuhuma. hibzuhuma Apa yang Ibu ingat dari situ? hibzuhuma wahwa Ini kan mirip ya. Itu kan hibzul lisan. Kalau ini hibzuhuma gitu. hibzuhuma kalau ini aich Sama-sama H menjaga juga. Sama. pemelihara Hmm. menjaga pemeliharaan. Iya, iya kan gitu ya. Tuh. Nah, kalau di situ hibzuhuma ya, hibzuhuma. Coba kita lihat di mufrodat ya. Itu. Nah, kalau di mufrodat ya nomor 7 di buku kita, mudah-mudahan sama dengan buku yang Ibu Bapak pegang. Nomor 7 itu wala yauduhu hibzuhuma. Dia, Allah di sini maksudnya, tidak merasa berat Memelihara keduanya. memelihara keduanya. Memelihara keduanya. Hibzu memelihara, huma keduanya. Huma kemana? Langit dan bumi. Bumi. Gitu ya di mufrodat. Kemudian kita lanjut di Tanmiyatul Mufrodat nomor 7. Gitu. Boleh ke kolom tasrif. Hafiza, yahfazu, hibz, hafiz, ihfaz. Memiliki dua arti dasar. Apa itu? Menjaga dan Menjaga, menghafal. menghafal. Nah, gitu ya. Ya, menjaga dan menghafal. Nah, kalau hifzul lisan, lisan apa Bu Nurmaini, Ibu Bapak sekalian? Al-lisan? Kalimat kata-kata Lisan itu Lidah. sudah jadi bahasa Indonesia. Lidah. 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 Hmm. Nah. Memang lidah tak bertulang. bertulang, gigi janji 1000. Lagunya tuh. Al-lisan, nah ini ya berarti kan itu. Coba kalau lisan kita artikan lidah, ya lidah nih dalam konteks ini. Memang lisan ada juga berarti apa selain lidah, Ibu Bapak sekalian? Bahasa. Nah, nanti ada bahasa gitu. Tuh. Kalau ini lidah misalkan, nanti dari itu boleh ya untuk tidak hanya dulu sih bahasa saya begini izin ya, gitu. Memahami arti tidak cocok kalau hafal mati gitu. Iya. Itu dulu saya biasa memesankan begitu. Iya. Nah, kelihatannya Bu Nurma ini dari apa ya pengalaman kita hari ini terjebak di dalam kebiasaan itu. Iya, Pak. Apalagi pakai Benar. nyanyi-nyanyi segala gitu.
Nah, amama di depan, waro'a belakang, fauqa di atas. Ini nyanyi gitu. Kan namanya nyanyi itu nggak boleh diubah liriknya. Makanya saya agak susah itu menghafal lirik lagu karena nggak terbiasa hafal mati kita. Nah, lisan kalau dia berarti lidah, tinggal dicek mana yang lebih enak ya, menghafal lidah atau menjaga lidah gitu. Jaga. Menjaga. Nah, gitu ya. Lebih cocok gitu ya dengan melihat Ya. konteks. Jadi dulu kita biasa menanamkan sebuah kesadaran bahwa memahami arti tidak cocok hafal mati, tapi lebih pas kalau kita melihat konteks. Nah, gitu ya. Gitu. Ini Pak Ustadz, saya setelah Pak Guru. belajar di Ya, BAKI, saya mah konteksnya mah Pak Guru. Kalau Pak Ustadz Pak mah Pak Guru, Agam. Gitu. Pak Guru, saya setelah belajar di BAKI ini merasa bahwa banyak sekali yang ketinggalan sama saya walaupun saya hafal. Ini apal, tapi artinya nggak tahu. Nah, bagus Kalau itu. kembali harus lihat. Kesadaran itu bagus, Bu. Jadi saya bilang begini gitu ya. Paling tidak ibu sudah menguasai sepertiga. Gitu. Gitu. Ya, Sepertiga dari apa gitu. Sepertiga ya. Biar aman kita pakai, mohon maaf ya, istilahnya ini rada-rada agak sensitif nih. Segitiga pengaman. ya, Ini. Yang pertama, ibu sudah tahu tadi lafalnya. ya, Hmm. Nah, kita kemudian bergerak berikutnya kepada maknanya. Nah, nanti kalau mau dilanjut lagi sisi yang lainnya itu kita sebut saja sebagai jenisnya. Itu. Tuh. Ya. Nah, ini saya bikinkan kreasi secara khusus ya, gitu. iya Pak Ustadz. Tuh, J ya, M, EM, L. L. Tuh, tuh. Khawatir nih istilahnya nih. J maksudnya jenisnya, Jenis. M itu maknanya, L itu lafalnya. Nah, tapi kalau ini karena ibu sudah tahu lafalnya dulu, maka kita ubah itu LMJ. Gitu ya. Aman ya LMJ ya. Gitu. Ya, Bu Nurma ini itu ya. Ibu, Iya Pak Ustadz. ya, Pak Guru. kita syukuri ya sudah dapat L lafalnya. Tadi syari udah, hibzu udah. Nah, tinggal dinaikkan lagi ke M-nya. Maknanya, kemudian nanti kita J-nya. J ini singkatan dari ini isim kah, ini fiil kah, ini harf kah, ini fiil madin kah, mudhari kah. Ini kalau harf apa, ini kalau misalnya dari segi jumlah ya, ini tunggal kah, itu jamak kah, dan sebagainya. Nanti itu di J-nya. Gitu. Jadi LMJ ya, suksesnya selamat 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 ya, kok jadi selamat itu. Jadi supaya selamat maka Bu Nurma ini rumusnya ini kalau ke dokter ini resep hari ini adalah selamat. Sukses menguasai lafal, makna dan jenis Dan kata. jenis. Gitu ya Bu ya. Ya. Baik, Ibu sekalian, ada komentar, ada pertanyaan apa terkait dengan diskusi kita? Belum. Ada komentar, Pak. LMJ. Nanya Pak Guru. Iya, silakan. Baik Pak, kalau saya perhatikan dari 8 kalimat ini semuanya menunjukkan perasa ya Pak ya, bukan kalimat Terasa gimana, Pak? Coba didekatkan di mic mungkin suaranya. perasa. Ya, kecil banget Perasa. suaranya, Pak. Ya lagi rusak ini. Oh, Perasa artinya ungkapan ya Pak.
Tapi saya lihat di nomor 3 Nomor itu, 3 ya. ya, itu kan kalau nggak salah ini yang kalimat kata pertama kan fiil ya Pak ya. Bukan, bukan Pak. Bukan Pak. Ta'awud. Bukan Pak. Oh, bukan ya. Bukan. Oh, Coba Pak ke bukan itu yang mazid ya. Yang mazid biharfain coba. nomor Coba berapa? Pak. Boleh ke mazid biharfain? Buku 3 halaman 30. Tiga, ya. Udah Pak? Halaman 30, Pak. Ya, halaman berapa? Sudah Pak? Belum Pak, saya belum ketemu Pak. Buku 3 halaman berapa ya Pak? Halaman 30, Pak. 30, oke. Halo. Ya, sudah. Sudah Pak Guru. Nah, coba dibaca Pak, mohon berkenan. Yang pola pertama di situ apa? Oke. Pola pertama, Nah, if, yang mana? if ta'ala. Oke, bagus. Kedua Hah? sekarang. Yang kedua, if Nggak tahu, anu belum tanya. Yang kedua, sorry. Iya. Tanya dulu. Tafa'ala. Tanya lari-lari. Terus tafa'ala terus. Ya, Mobil serius tafa'ala ya dipakai nggak? tafa'alu. Ya, terus. Tafa'ul. Nah, coba sekarang tafa'ul itu Bapak ganti dengan ta'awud lalu mundur. Ya secepatnya aja pulang boleh katanya. Oke. Coba sekarang ta'awud, tafa'ul Bapak ganti dengan ta'awud lalu mundur. Bagaimana jadinya? Ya. Ta'awud. Iya, Kemudian terus yang kedua, ya ta'awud. bukan ya tafa'alu. Ya, sorry. Ya ya ta Ya ta'awud. ta'awwadu. Ya ta'awadu ya. Nah, terus tafa'ala menjadi Ya tafa'ala. Ya tafa'al. ikutin Ta'awud. pola. Tafa'ala maka menjadi Ta'awadu. ta'awwada. Ta'awada. Ya Hmm. ta'awadu. Ta'awwada ya ta'awwadu. ta'awwadu. Ta'awud. Ta'awud. Itu adalah isim, itu adalah masdar. Gimana, Pak? Pertanyaan berikutnya, komentar berikutnya? Kemudian kata kedua dan ketiga kenapa pakai kasro ya Pak Guru? Tadinya saya pikir itu Nanti kalau nanti kita akan sampai ya, nanti kita akan sampai pembahasan itu. Namun kalau kita merujuk ke pengalaman ya, pengalaman ibu-ibu bapak belajar ya, ibu bapak belajar ini nanti bisa diingat ya, bisa diingat dengan membaca ulang materi yang pernah dikaji di pelajaran 34 Pak Tio. baik, Pak. Ya, pelajaran 34, pelajaran 35 ya. Hmm. Itu ya Pak ya. Ya, baik, Pak. Jadi bocorannya adalah itu pelajaran 34, pelajaran 35. Oke. Nah, kalau sekarang kita terkait dengan hubungan kata dan cara membaca, baru punya satu ilmu, apa itu jar majrur, itu aja. Yang lain kita belum bahas, nanti kita akan menyusul ya, menyusul ilmu ibu bapak sekalian yang sudah tuntas sampai pada pelajaran 35, 36 dan seterusnya. Begitu Pak Tio komentarnya. Baik Pak Guru, terima kasih. Baik, Ibu. 35 belum dipelajarin tuh Pak. Waktu kemarin Bakim Pak. Ya nanti kita nyusul ya, nanti kita nyusul ya. Baik, alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, kita sudah membahas, mendalami, mengkaji beberapa hal dari pelajaran kita. Kita niatkan, ikhtiarkan supaya semoga ya dan bagian usaha kita ini akan menjadi bagian dari amal solih kita yang akan berbuah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bapak sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima baik. kasih, Pak Sehat Guru. walafiat selalu ya, Ibu Bapak sekalian dimanapun juga berada. wabarakatuh. Yuk, pamit. di jalan. Amin ya robbal alamin. Iya. Izin, Wef.